Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Juliani Ayuning Tias dari kelas SC. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang APKIN. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu APKIN. Nah, APKIN ini singkatan dari Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, APKIN adalah organisasi profesi di Indonesia yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, awalnya APKIN ini bernama IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Desember 1975. Lalu di sini ada sejarah APKIN. Nah, berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang pada tanggal 17 Desember 1975, telah sepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Berdasarkan hasil Kongres IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI akhirnya diubah menjadi ABKIN atau APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, tujuan APKIN ini adalah pertama, mengembangkan serta memajukan bimbingan dan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional konselor agar berhasil dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada kode etik profesi konselor Indonesia. Nah, menurut APKIN atau Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, kode etik ini merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malpraktik. Nah, menurut Sunario Kartadinata, dia juga menjelaskan bahwa penegakan dan penerapan kode etik itu bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, melindungi masyarakat dari perbuatan malpraktik, meningkatkan mutu profesi, menjaga standar mutu profesi, serta menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesi yang disandingnya. Lalu ada dasar-dasar kode etik profesi BK. Nah, yang pertama itu adalah Pancasila. Nah, mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Lalu yang kedua ini ada tuntunan profesi yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, dalam dasar-dasar kode etik profesi BK terdapat kualifikasi dan kegiatan profesional konselor. Yang pertama itu adalah kualifikasi. Dalam kualifikasi ini memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling. Nah, nilai sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang harus dimiliki konselor itu contohnya yang pertama, konselor wajib terus-menerus berusaha untuk mengembangkan dan menguasai dirinya. Lalu juga ada konselor wajib terampil dalam menggunakan teknik dan prosedur khusus dengan wawasan luas. Lalu yang kedua ini adalah informasi. Nah, dalam informasi ini penyampaian dan penggunaan informasi itu harus tentang catatan tentang diri klien seperti wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lain ini merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya diperlukan untuk kepentingan klien saja. Jadi untuk catatan-catatan atau wawancara informasi semuanya ini tidak boleh yang namanya disebarluaskan tanpa persetujuan dari si klien tersebut. Lalu testing. Nah, dalam testing ini suatu jenis yang hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Contohnya itu adalah testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat atau ciri kepribadian subjek untuk kepentingan pelayanan bimbingan konseling. Nah, lalu ada juga yang namanya riset. Nah, dalam menggunakan riset ini terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek. Nah, dalam laporan hasil riset, identitas klien sebagai subjek wajib dijaga kerahasiaannya. Lalu proses pelayanan. Nah, ada hubungan dalam pemberian pelayanan, yaitu konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dan si konselor tersebut. Nah, klien juga sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai hasil yang konkret atau yang sesuai dengan yang diinginkan oleh klien tersebut.
Lalu ada juga yang namanya konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat. Nah, jika konselor merasa ragu dalam pemberian pelayanan konseling, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan sejawat selingkungannya profesi dengan seizin kliennya tersebut. Lalu bisa juga dialihkan tangankan kasus. Nah, konselor di sini juga wajib mengakhiri hubungan konseling dengan klien bila dia menyadari tidak dapat memberikan bantuan kepada si klien tersebut. Lalu yang kedua itu adalah hubungan kelembagaan. Nah, yang pertama itu ada prinsip utama. Dalam prinsip utama ini ada prinsip umum dalam pelayanan individual, khususnya mengenai penyimpanan serta penyebaran informasi klien dengan hubungan kerahasiaan antara konselor dengan klien berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan. Nah, jika konselor bertindak sebagai konsultan di suatu lembaga, sebagai konsultan, konselor wajib tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi bimbingan dan konselor tidak bekerja atas dasar komersial. Lalu yang kedua ada keterikatan kelembagaan. Nah, dalam keterikatan kelembagaan ini, setiap konselor yang bekerja dalam situasi lembaga selama pelayanan konseling tetap menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya. Lalu konselor wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya, namun berhak atas perlindungan dari lembaga tersebut dalam menjalankan profesinya. Lalu yang ketiga, konselor yang wajib dalam suatu lembaga wajib mengetahui program kegiatan lembaga tersebut. Dan yang terakhir, jika konselor tidak menemukan kecocokan mengenai ketentuan dan kebijaksanaan lembaga tersebut, maka konselor wajib mengundurkan diri dari lembaga tersebut. Lalu yang ketiga itu ada praktik mandiri dan lapor kepada pihak lain. Nah, di sini ada konselor praktik mandiri, yang dimana konselor yang praktik mandiri atau privat dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu tetap mentaati kode etik jabatan sebagai konselor dan berhak mendapatkan perlindungan dari rekan seprofesinya. Nah, konselor privat wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi yaitu APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, yang kedua itu adalah lapor pada pihak lain, yang dimana jika konselor perlu melaporkan sesuatu hal tentang klien pada pihak seperti pimpinan tempat dia bekerja atau diminta oleh petugas suatu badan di luar profesinya dan ia wajib memberikan informasi tersebut, maka dalam memberikan informasi itu ia wajib bijaksana dengan berpedoman pada suatu pegangan bahwa dengan berbuat begitu klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan sama sekali. Lalu yang keempat itu adalah ketaatan pada profesi. Nah, di sini itu yang pertama pelaksanaan hak dan kewajiban, yang dimana dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, konselor wajib mengkaitkan dengan tugas dan kewajiban terhadap klien dan profesi sesuai dengan kode etik untuk kepentingan dan kebahagiaan si klien tersebut. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang merugikan klien tersebut. Nah, lalu yang kedua ada pelanggaran terhadap kode etik. Nah, di mana konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik tersebut. Konselor juga wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan dirinya sendiri, klien, lembaga, dan pihak lain yang terkait. Lalu yang ketiga, pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh APKIN. Nah, di sini ada usaha APKIN mengembangkan profesi. Nah, yang pertama itu menyiapkan pendidikan profesi konselor. Nah, yang kedua menyusun kompetensi konselor. Yang ketiga menata pendidikan profesi konselor. Yang keempat menyelenggarakan layanan BK dalam jalur pendidikan formal. Nah, lalu ada usaha lanjutan yang dilakukan oleh APKIN. Nah, antara lain ini yang pertama sertifikasi guru bimbingan dan konseling, yang kedua rancangan Permendiknas tentang pendidikan profesi konselor, yang ketiga ada pelantikan lulusan pendidikan profesi konselor UNP dan sertifikat jalur pendidikan atau UNJ. Nah, lalu yang keempat fasilitas pengembangan kurikulum BK atau profesi, kaprodi dan pakar BK serta APKIN. Lalu yang kelima ada pengangkatan guru BK ke Dinas Pendidikan dan Bupati. Sekian presentasi dari saya mengenai materi APKIN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.